Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwal bila ibtida wal akhiru bila intiha. Jamis sifatil ulia wal izzati wal kibriya. Wassalatu wassalamu ala imami ahli sofai wal wafa, qutbil anbiya wal awliya, sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa likulli saqamin wada, rahmatan wa shifa fi sirri wal jilad, wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ard wa sama'a ma'ahu. Ayuha sadatuna al-aizza al-fudala, yang saya hormati, yang saya banggakan, yang wajib kami semuanya mencintainya, bapak-bapak, kiai, para alim ulama, para tokoh agama, dan yang saya banggakan tidak terlepas dari bid'atul Mustafa, darah daging sempalan, darah daging baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah yang disebut dengan populernya ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga yang saya hormati bapak-bapak dari Forkominda, bapak pejabat bupati atau bapak bupati, bapak Kapolres, bapak Dandim, bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri, yang selalu kita banggakan. Panitia penyelenggara dalam rangka Pati bersolawat, dan yang saya hormati bapak-bapak, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, serta jajarannya. Maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tidak berarti mengurangi takdim dan hormat kami kepada para beliau. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini adalah malam Pati bersolawat, satu judul yang sangat luar biasa, karena sholawat itu hubungannya tidak dengan manusia saja, tapi yang terkait dengan sholawat diantaranya tanah air ini seisinya sangat terkait dengan sholat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ada satu sahabat namanya Anas bin Malik bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selanjutnya beliau juga mendapat hadis dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, barang siapa membacakan salawat kepada aku, maka salawat itu dijadikan mega awan yang sangat putih dan bersih, dan akan meneteskan embun. Apabila embun ini menetes ke tanah, tanah itu akan menjadi subur, akan menjadi emas.
Kalau di dalam hadisnya akan menjadi emas, tapi maknanya yang lebih panjang, lebih luas, nilainya seperti emas. Yang tadinya tidak subur akan subur. Yang mana tadinya kelompok masalah kampung kita kurang semangatannya, kurang di dalam pengetahuannya, akan diberi oleh Allah Ta'ala kesuburan. Apabila tetesan itu juga datang turun di pegunungan, maka akan menjadi perak. Artinya tanaman-tanaman yang hijau pada pegunungan yang tadinya banyak erupsi gunung-gunung tersebut akan menjadi dingin, tidak cepat meletus dan lain sebagainya, karena ada penyejuk, ada pendingin. Nah, kita nyimpang sedikit. Kalau umat ini, kalau bangsa ini mau mengambil intisari berkatus sholawat yang turun di bumi ini akan menjadi emas, kalau di gunung akan menjadi perak. Perak ini yang paling termahal di antara perak, bukan asal perak, sebab berangkat dari sholawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal pilih, kita akan menjadi emas atau akan menjadi perak. Kalau kita menjadi perak, akan menjadi penyejuk. Ketika gunung-gunung ini, kelompok gunung-gunung menunggu meletusnya, karena ada kita-kita ini yang menjadi perak, insya Allah tidak akan terjadi erupsi gunung-gunung itu. Nah, sama bagaimana kalau kita duduk, kita masuk di zaman seperti sekarang ini, manusia sebagian mudah dipicu, sebagian manusia mudah dikompori. Bagaimana cara memecah bangsa ini? Bagaimana cara memecah umat beragama ini? Sebab satu-satunya jalan kalau sudah ditekan ekonomi dan lain sebagainya, Indonesia masih utuh, diorbitkan perpecahan antar umat beragama. Ini senjata yang paling ampuh untuk memecah Indonesia. Yang keras, Indonesia. Kata-kata yang keras itu menunjukkan handar beni. Kata-kata yang tegas itu menunjukkan tanggung jawab apa yang telah diberi oleh Allah Ta'ala merupakan tanah air ini. Kita berbicara Indonesia, tidak berbicara luar negeri. Itu pun tidak terlepas. Itu pemberian Allah Ta'ala kepada bangsa-bangsa, karena Allah Ta'ala telah menciptakan suku bangsa untuk kita saling mengenal, bukan saling mengenal wajah, bukan saling mengenal warna rambut atau lain sebagainya. Tidak. Oh, Habib Lutfi hidungnya mancung, pasti turunan Arab. Si A turunan ini mungkin Indo, nah ini turunan matanya sipit, mungkin keturunan Cina. Bukan itu yang dimaksud. Saling mengenal hak-hak apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada suku bangsa itu, yang dibekali dengan inna akramakum indallahi atqakum. Kalau manusia sudah dibatasi dan mau berpegang dengan inna akramakum indallahi atqakum, pasti tutur katanya sejuk. Karena apa? Takut kepada Allah. Kalau mengatakan satu kalimat, kelak akan menjadi tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling berat. Habib Lutfi sih enak, Ibu Umar enak, anak saya Bibidin enak, tokoh-tokoh kiai di sini enak. Nanti tinggal lihat saja amplopnya kabel apa tipis. Ya, kalau lihat begitu, datang sudah dihormati. Luar biasa sebetulnya sih di Indonesia ini. Tapi saya juga prihatin. Apakah dengan nilai 20 juta, 30 juta, 50 juta bisa mempertanggungjawabkan jawaban kita di hadapan Allah?
Apa dikira kita itu enak duduk di atas kursi, di atas masyarakat yang demikian? Saya pertama kali besok dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita pulang dari Pati tidak berhasil menenangkan umat dan menenangkan masyarakat. Itu bahayanya 50 juta luar biasa. Tapi tanggung jawabnya belum apa-apa. Nah, itu satu contoh. Tapi kalau kita bisa menghargai salah satu suku bangsa dan sebagainya, karena di dunia ini kan saling terkait di antara sesama bangsa itu sendiri. Ada kalanya mungkin penanaman padi yang paling terbaik di negara lain kita perlu ekspor atau impor dan lain sebagainya. Apabila mana negara yang lain keadaannya panennya turun dan sebagainya, kita juga ikut prihatin, ikut bertanggung jawab dan lain sebagainya. Maka cepat-cepat Indonesia mengambil sikap perlu dengan adanya ketahanan nasional, ketahanan pangan nasional untuk Indonesia, bukan sekadar untuk bangsa Indonesia saja, juga negara lain pun Indonesia ikut memikirkan. Itu hebatnya pemerintah. Jangan dikira enak aku dipilih jadi bupati apa sebabnya ruwet menjadi mikir ke macam-macam. Nah, ini maksud lita'arafu apabila orang-orang yang lita'arafu itu dibekali dengan ikra inna akramakum indallahi atqakum. Luas. Kita mau membicarakan tutur kata yang kurang baik, takut nanti. Yang terkadang kata-kata itu top. Saya punya cerita sedikit dulu, sudah berapa puluh tahun saya pernah cerita. Ada orang nonton bola, asik-asiknya nonton bola, top dulu pada waktu itu. Kalau di Pekalongan dulu mulai bulan Rajab kalau sudah mau puasa pertandingan sepak bola ngetop. Nah, waktu itu listrik masih 10. Dan orang yang punya pasang listrik itu boleh dihitung. Nah, uang 15 sen yang ditaruh di bawah bantal atau kasur oleh ibunya anak-anak untuk beli minyak tanah. Rata-rata orang kampung pakainya lampu teplok. Sudah mulai gelap, uangnya dicari, ini duit 15 sen ini dia diluruh angel hilang bukannya. Nah, si ibu sambil menggerutu grundel aneh duit iso hilang. Akhirnya si anak yang umur 7 tahun itu gondel ibu terus. Kalau ibu pose gitu menunggu. Akhirnya laleng ibu iki ora lepas dicukup kalau bedes tuwa, maksudnya kedak tuwa ning ora sadar burine ana bocah sing melu. Barang sadar ingat aja butuh ibumu ae kan aja layu bocah tadi. Dia sedang main-main anak itu di depan rumahnya. Tidak tahu bapaknya datang dengan rombongannya. Anak itu tidak lari muncul jemput bapak Eropa. Ning lapor karo ibu, bu kedak tua teko. Ini hebat sekali. Ini gara-gara orang sengaja nyontoni jadi contoh ning anak. Apalagi sengaja. Isi orang sengaja anak wani laporan dari ibu kedak tua teko. Ini satu contoh. Bagaimana sekarang peranan-peranan kita sebagai orang yang ditokohkan di masyarakat? Kita mengenal lita'arafu tidak, pasti akan membawakan percontohan-percontohan yang baik untuk kita semuanya. Dengan segala cara, bagaimana caranya kita memperkuat lita'arafu untuk saling mengenal, terutama kepada bangsa kita sendiri hidup. Itulah. Alhamdulillah
jambune wis berubah, maune jambu Bangkok dadi jambu Indonesia. Ora usah ado kates maune California iku pirang janggawane tekan Indonesia. Padahal kates Indonesia kok perlu tekan lelene barang muni jaga lele dulu ya Bangkok sapi putih macam-macam. Boro-boro kita seora kelangan gula Jawa. Nek gula apa Bangkok repot gitu. Ini satu contoh, sudah kehilangan, padahal negara kita subur hijau yang luar biasa. Coba kalau kita tingkatkan merasa handal beni dan lain sebagainya, merasa memiliki kepada bangsa, kita belajar menguak lebih jauh lita'arofu itu sendiri kepada lita'arofu. Bukan sekadar kita tidak mempunyai dalih dalam mengupas kebangsaan dan lain sebagainya terkait. Coba satu contoh lagi, ini Ibu Pertiwi ini jadi karena piye kok mana Ibu Pertiwi langge pun pulau itu mawon apa dianggapnya orang contoh dalile yo Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Toha menginggil bin Umar bin Ahmad sak pitulute menginggil anak buah Bidin bin Fulan menginggil enten sedaya manungsa niku ana nasabe kabeh khususnya di para habaib sing boten putus menginggil teko dugi Kanjeng Nabi ngantos Nabi Adam. Lain pun Nabi Allah Adam niku dine bin sinten? Bin Turah. Sebab Kanjeng Nabi Allah Adam didamel saking debu, saking lempung tanah liat. Makanya nganggene bin Turah. Nah, Turah niku napa? Lempung niku napa? Pertiwi itu. Jadi kalau kita mengatakan Ibu Pertiwi ya ono dalile wong Nabi Adam ya teko gawe teko tanah liat kok. Menjaluk dalil piro? Titik-titik mungkin karena itu ada dalilnya tidak. Engko maca kitab ya ora iso njaluk dalil. Niku lucune kata mereka. Terus kita sudah didasar. Tidak cukup saking niku kenal. Sejauh mana kita mengerti wetenipun tanah air Indonesia kok iso pamane kok merdeka dhewe iku mustahil. Pasti ada sebab-sebabnya yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Merebut kembali hak miliknya karena dijajah. Oleh siapa? Tokoh-tokoh pendiri bangsa ini. Sehingga merah putih tegak kembali. Tinggal lihat sepele ya. Bendera kita itu cuma dua warna, merah dan putih. Ini kandungannya itu sih hebat. Kandungan merah putih itu satu warna. Ini tolong ajar nih bocah cilik-cilik kita, generasi-generasi kita supaya mempunyai kefanatikan yang rasional. Kepada siapa? Kepada regenerasi. Supaya bisa menjadi generasi-generasi terus. Itu satu. Isinya apa? 3 hal. Siji, kehormatan bangsa. Kedua, harga diri bangsa. Ketiga, jati diri bangsa. Itu yang ada di dalam merah putih. Begitu bocah-bocah diri ngerti apa ora. Dari itu akan menimbulkan kefanatikan yang luar biasa. Di samping kecintaannya yang luar biasa, sekarang kecintaannya sebagian sudah mulai melentur. Merasa memiliki Indonesia, merasa melentur. Sejarah kesekuan sudah mulai hilang. Ada ngomong apa? Berapa aulia, berapa ulama, berapa tokoh agama yang ada di Indonesia ditakoni sejarah sisi Singamangaraja piye sejarah mbuh ana tahun sedono tok tanya lagi di Ponegoro tahun piro ya katanya kurang lebih tahun sekian sudah apalagi nilai-nilai sejarah tokoh-tokoh
Maka perlu diangkat kembali dengan adanya kirab, bukan sekadar kirab saja. Tiap musola, tiap masjid, wis ngerti ya maknanya ada, bukan sekadar untuk mengundang waktu saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak yang tahu Allah Ta'ala Maha Besar. Tapi kalau kita ingat, ketika kita memandangkan Allahu Akbar, ada dia tidak ada sekutunya. Awake dhewe itu dhaif, lemah. Awake dhewe itu cilik mendengar Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar, maaf, bukan saya nyindir. Allahu Akbar gebuk kocok, bukan itu. Maka ketika Rasulullah SAW hijrah, luar biasa. Allahu Akbar, bangun marketing pasar, bangun sarana ibadah, bangun sarana pendidikan. Nah, kita meniru bisa tidak? Allahu Akbar, bangun pasar ekonomi yang luar biasa. Kita dididik oleh pasar ekonomi umat Islam tidak begini, tapi umat Islam khususnya, bangsa Indonesia bukan begini, tapi bangsa Indonesia nyok. Itu luar biasa kalau bisa begitu. Karena apa? Tumbuh rasa harga harga diri kita, bahwa bangsa kita, turunan kita, manusia-manusia yang sangat luar biasa, dari mulai Selendra dan lain-lainnya, sampai contoh yang nyata saja secara teknisi. Lihat Borobudur, lihat Prambanan, Mendut, dan tokoh candi-candi yang lain. Kita lihat Masjid Demak, bagaimana yang satu kokoh tiangnya tiang takal, bukan tiang-tiang yang kuat, karena beliau tahu bahwa Demak tanahnya gambut sekian meter, makanya mudah goyang. Mulai dari Purwodadi, roto-roto tekan Demak, tanahnya, perumahannya pakai dak. Sebab kalau ada goyangan-goyangan gempa dan sebagainya, sudah ada pengendali. Sama Masjid Demak yang 8 tiang utuh kayunya jadi, tapi satu sisi adalah pakai tatal. Itu untuk pengendali, elastis. Itu maksudnya, bukan terus wah kelamat aja di Sunan Kalijogo hebat sokot tatal. Itu sangat ilmiah. Kita mati kutune kalau sudah diceritakan itu keramat, kalau kesaktian baru ya. Padahal ilmiahnya bisa kita pelajari. Wah, sangat jane. Nah, ketika kita kirapkan merah putih untuk mengingatkan kembali siapa pendiri-pendiri bangsa ini, siapa yang ikut kontribusi sehingga tegaknya kembali merah putih. Apakah kita bangsa yang memalukan kepada beliau atau tidak? Kita ulang di mana saja, kalau perlu bukan di Pati saja, Rembang, Jeporo, Purwodadi, Gebiar merah putih kita hidupkan kembali. Tujuh? Jangan ngomong. Mengingatkan, tidak usah supaya Ramadan terus, subuh ada, zuhur ada. Ini lain, pada cara kelasnya berbeda. Cuma kita mengambil contoh yang ringan saja supaya mudah dipahami. Nah, kalau kita selalu dikibarkan dengan kirap merah putih, lama-lama anak-anak kita akan tanya, apa dia Bapak biar merah putih dan sebagainya. Ini untuk mengingat sejarah bertepatan adanya 10 November dan lain sebagainya. Maka kalau salah singkat, itu baru yang jadi perak atau yang jadi emas kita siapkan. Terakhir, tetesan itu apabila jatuh ke manusia-manusia yang belum beriman akan beriman. Itu hebat. Itu diatur. Di dalam keterangan ini punya kitabnya Imam Al-Ghazali, bab nahi mungkar. Hadis yang pertama dibawakan oleh riwayat sahabat Anas bin Malik. Maka dari itu, ayo kita biarkan, ayo
kita ramikan, syiarkan untuk apa? Menanam emas, menanam perak, sebagaimana hadis Nabi dengan berkatus salawat, Pati bersolawat, Rembang bersolawat, lain kota bersolawat. Pada bulan padangi kaya rina rembulan
salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidi sa'adat qutbul bidayat wa nihayat khalifatullah fi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma dama bisadatil qadat salatan taftahu lana biha ababal khairat was sa'adat khususan baladina Indonesia khususan baladina Indonesia wa baladil muslimina amma wa barik lana fi umurina wa fi rizqina wa auladina wa ihna ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aina kanu fi jami'il jihad wal bilad wa tunjina biha wa iyyahum min jami'il ahwali wal afat wa min syarril hayat wa syarril mamat ya waliyal hasanat wa qadiyal hajat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kirana langkung ibun wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, Zahir Mania untuk
yang hadir di acara kita malam hari ini, semoga seluruhnya pulang ke rumah dalam keadaan selamat. Mudah-mudahan malam hari ini doa-doa kita, hajat kita dimudahkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah seluruhnya yang hadir pulang dari tempat ini dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya atas nama pribadi Ali Zainal Abidin beserta seluruh keluarga besar saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekurangan baik dalam tutur kata, sikap dan perbuatan, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya insyaallah. Semoga kita dipertemukan di lain waktu dalam keadaan yang jauh lebih baik dan lebih sempurna lagi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.